Hai, selamat siang. Ketemu Puan lagi di channel Puan yang baru ini namanya channel Makan Enak. Di channel Makan Enak ini Puan akan menyajikan kuliner yang enak-enak di Kota Bandung dan di kota-kota lainnya kelak. Yang paling penting lagi, Puan akan selipkan rahasia sukses di balik bisnis-bisnis kuliner ini. Liputan Puan yang pertama di Toko Yu, Cafe Legend di Kota Bandung. Penduduk asli Bandung atau sudah lama di Bandung jarang yang tidak tahu Cafe Legend ini tuh ownernya tuh di belakang Puan tuh. Lokasi tepatnya di Jalan Hasanuddin nomor 12, tidak jauh dari Rumah Sakit Boromius. Tempatnya asik banget untuk nongkrong di sini, teman-teman. Tempat makannya disetting penuh keakraban. Dulu tempat ini legend sebagai tempat berkumpulnya para mahasiswa dan mahasiswi dari Unpad dan ITB Bandung. Dulu belum zaman kafe-kafean kayak sekarang, tapi tempat ini sudah punya konsep itu. Salah satu menu terkenal di sini adalah jamu-jamuan seperti ini nih. Dulu dan kini juga menu yang terkenal di sini adalah bakso dengan berbagai variannya. Ada mie yamin manis dan bakso sapi seperti ini, dan ada juga yamin manis atau asin dengan bakso ikan. Nih seperti ini nih. Untuk memastikan kualitasnya, pemiliknya memang membuat sendiri mie-nya, bahkan dijual dalam bentuk mentahan seperti ini, plus dengan bumbunya. Seiring dengan waktu, menunya bertambah banyak, bahkan banyak sekali, sampai bingung milihnya, tapi dijamin semuanya enak-enak loh. Kalau beruntung, kita bisa ketemu dengan Kang Sony, ini nih ownernya. Memang rumahnya di sini juga. Orangnya asik. Selain suka mengedukasi, beliau tidak segan-segan membukakan rahasia resep dapurnya. Seperti ini nih, beliau lagi ngasih tahu Atu, suami Puan, tentang minyak goreng padat yang sehat, yang bagus untuk dikonsumsi dan digunakan di dapur Toko Yu ini. Kang Sony adalah seorang muslim yang amat taat. Dia sangat memperhatikan materi atau bahan makanan yang akan dihidangkannya. Sebagai salah satu contoh, ia punya rumah potong ayam tersendiri yang dia potong secara syariat Islam. Sebelum disembelih, ayam-ayam tersebut diberi makanan dengan layak dan dipotong tidak di depan ayam-ayam lainnya. Yuk kita ngobrol dengan Kang Sony. Banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh dari beliau. Assalamualaikum. Nah, ceritanya saya hari ini dikunjungi oleh pelanggan lama yang sebetulnya udah lupa, udah ketutup hijab, ketutup masker. Jadi aduh, yang mana ini tuh? Kalau buat saya sih sebetulnya semua yang datang ke sini tidak ada yang karena iklan. Bisa dicek semua tamu yang datang, apakah datang karena iklan? Tidak ada. Apakah datang karena ada program? Nggak ada. Apalagi diskon. Saya paling anti diskon itu. Karena ketika diberikan diskon, yang memperoleh diskon itu hanya orang tertentu. Yang lain harus mensubsidi. Nah kalau yang lain tahu dia harus mensubsidi, apakah ridho? Kan tidak gitu. Ngapain lu mesti subsidi dia? Jadi dengan dasar itu saya tidak pernah mau mengadakan yang namanya diskon atau makan gratis atau apa. Jangan. Dasarnya adalah kalian datang ke sini makan, membayar apa yang kalian pesan, food cost, dan selebihnya adalah keuntungan dan juga zakat yang harus dikeluarkan dan mensejahterakan karyawan yang sudah lama di sini. Karena karyawan saya tuh yang paling lama udah 47 tahun. Ikut dari mulai kecil sampai sekarang udah hampir pensiun. Harusnya sudah pensiun tapi diperpanjang lagi. Ya begitulah Toko Yu. Makanannya masih sama, basicnya mie-nya masih buat sendiri. Lalu masakan yang lain dibuat semuanya dengan, kalau cik Sunda mah dimasaknya pakai dedeh gitu. Jadi dengan cinta, dengan kasih. Karena semua yang kita makan adalah makhluk hidup. Dan yang kita hargai dari setiap benda yang kita masak, kita perlakukan sebagai makhluk hidup. Dan setiap makhluk hidup itu berzikir. Dan zikirnya tidak ada yang mau masuk tempat sampah. Jadi kita perlakukan mereka sebaik-baiknya. Insya Allah dimakan oleh tamu pun dihabiskan. Gitu. Berapa begitu. karyawannya sih sekarang? 62, 2 baru pensiun bulan September. Ada nggak
karyawan yang ikut mengembangkan bisnis kayak gini juga, Pak? Ada. Justru yang barusan pensiun ini namanya Sarwin dan Sipon dengan masa kerja sudah 47 tahun. Mereka kembali ke kampungnya di daerah Tambak, di daerah Kebumen, Gombong, Kebumen, dan membuka pabrik mie, bikin mie, lalu jual mie bakso dan sebagainya. Ada Instagramnya, tapi saya kan bukan orang sosmed, jadi nggak tahu. Alhamdulillah, ketika semua dimulai dengan niatan yang baik, nawaitul yang baik, lalu dengan basmalah, selebihnya adalah karena Allah, itu saja. Insya Allah, apa yang didapat dari sini, ilmu yang sudah saya berikan bisa dipanjangkan. Tanpa atau dengan seizin itu sama saja buat saya. Karena akhirnya sebetulnya Allah juga yang meridhoi semuanya. Modal madaku niat tuh unggul. Ya, saya diajari oleh ayah saya pepatah yang selama 50 tahun jujur tidak ada artinya. Jadi tahun 70 bapak saya itu mengajarkan pakai bahasa Cina. Conyin oi cosai katanya. Jadi orang tuh harus mau kerja. Sedangkan kerja itu ibadah katanya. Urusan rezeki mah kumaha Allah. Kan repot kalau saya cari kerjaan tapi barin nggak puguh bayarannya dan sebagainya. Selama 50 tahun itu semua tidak ada artinya. Jadi ya yang kerja mesti, tapi semua kan saya kerjanya apa? Menghasilkan berapa? Sampai dengan ketika COVID ini melanda semua dan ketika PPKM diterapkan, di mana orang tidak boleh dine in, maka tempat saya di sini tidak ada tamu yang datang karena memang tidak boleh. Selanjutnya karyawan yang 62 semuanya datang. Karena kalau tidak datang, cari makan juga tutup di mana-mana. Kan lebih baik datang ke sini ada makan minimal 2-3 kali. Karena memang setiap karyawan yang datang ke sini berhak untuk makan apa yang ada di sini. Saya melihat karyawan begitu banyak sedangkan penjualan tidak ada. Kan saya bilang, cika tuh garawe, saya bilang teh. Atuh naon Pak? Kebetulan saya ke depan rumah melihat ada orang yang pakai stikernya merah, berarti dia positif COVID, tapi sedang meninggalkan Burumius. Saya tanya, ternyata dia tidak dapat kamar, walaupun positif. Saya tanya tinggal di mana, daerah Sekeloa. Saya bilang udah makan belum? Udah sebentar, saya buatkan makanan. Kira bikin mie bakso sama Yamin, yang saya yakin secara gizi akan lebih baik daripada mie instan. Sebab ada dari tepung, telur, dan ada daging. Selanjutnya saya pikir, udahlah PPKM, saya bagikan aja selama PPKM itu. Kalau satu hari 30 porsi, 2 minggu 14 hari 420 bisalah saya bilang saya bagikan. Itu hari pertama betul cuma sediakan 30 porsi. Hari kedua itu udah di atas 200. Hari ketiga melonjak lagi. Saya bisa saja berhenti. Tapi bukan jiwa saya seperti itu. Akhirnya saya menyodorkan tangan pada teman-teman dengan tangan di bawah. Badai nggak bantos, mangga diantos. Dan saya harus bantu yang sedang kesulitan, yang gizi buruk, yang isoman. Alhamdulillah ratusan ribu keluar selama PPKM itu. Dan semua yang masuk pun hanya masuk lewat rekening yang kita buka di bank. Jadi saya tidak perlu tahu siapa yang memberi. Semuanya hanya karena ridho Allah. Akhirnya saya bilang, tah, cek bapak saya gitu tah. Hirup aku kudu gawe. Ya, soal rezeki mah kebawa Allah. Tah itu kenyataan. Padahal untuk mencerna nasihat itu 50 tahun itu nggak bisa. Hapunten, anak saya mau pamit. Iya mau berenang ya. Iya. Di break dulu. Kalau balik sana nggak bagus. Latar belakangnya juga ini ada. Ya begitu. Awal dari Tokoyu itu ayah saya yang mulai. Ayah saya adalah keturunan ke-26 dari dinasti Sung. Dia lahir dari seorang pedagang yang mengembara dari Cina ke Indonesia. Dan pada waktu ayah saya lahir, dilahirkan di Sambas, Kalimantan. Itu kakek saya kaya raya lah. Punya jung juga 3 katanya. Yaitu jung itu kapal besar yang berlayar dari Cina ke Indonesia.
Otomatis istri juga banyak, harem-harem banyak. Ayah saya tidak betah sebagai anak tertua teh. Lalu dia meninggalkan Kalimantan, Mumbara ke Bandung. Di Bandung kerja di toko California. Toko California itu toko yang letaknya di sudut Jalan Braga dan Cikapundung, ke arah selatan, menghadap BJB sekarang mah. Sekarang udah nggak ada bekasnya. Dulu adalah toko yang kalau sekarang udah sekelas dengan Lotte atau Superindo atau ya sejenis begitulah, supermarket zaman dulu. Di sana dia ketemu ibu saya, ibu asli dari Nganjuk, sanes hutang ya, Nganjuk Jawa Timur ini mah. Ya namanya jodoh, mereka akhirnya menikah, beranak pianak. Tahun 47, seizin Allah mereka bisa pindah dan menempati rumah di Jalan Hasanuddin nomor 12. Mulailah dia membangun namanya Toko Yu. Yu itu nama ayah saya. Terlahir namanya Sung Yu Xiong. Toko Sung sudah ada, saudara juga di Jalan Patikur, tapi sekarang udah tutup. Toko Xiong ada di Dago, Toko Bos Yung Xiong itu juga udah tutup. Tinggal Toko Yu aja yang ada. Sebetulnya dulu toko PND, kita jual makanan minuman untuk komunitas Belanda. Tapi seiring waktu tahun 61 bapak saya mulai bikin makanan, bikin mie. Karena bapak saya memang tukang masak gitu. Jadi akhirnya dengan menu mie bakso yamin, bakso sapi, bakso ikan, pangsit goreng, pangsit kuah, ya lumayan. Waktu itu satu hari kita bisa sampai dengan di atas 3.000 porsi. Karena belum ada yang lain yang jualan di daerah sini. Baik dari Unpad, ITB yang ngumpulnya di sini. Tahun 65 kita mengalami kesulitan karena ada kerusuhan rasial, lalu kita bangun lagi, 67, 68 mulai bangun lagi, ketika G30 69 kita tetap bertahan, tapi tahun 70-an kena lagi kerusuhan rasial, 5 Mei itu, 5 Agustus. Sempat rata tanah juga, ya tapi tetap dikerir bangun. Tahun 79 bapak saya menyerahkan toko itu kepada saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya lanjutkan. Ayah saya punya anak 6. Yang paling besar Boy itu Konghucu tinggal di Hong Kong di Cina. Yang kedua itu agamanya Advent, menikah dengan suaminya orang Cina juga tapi dari Italia. Sudah meninggal di Australia 8 tahun yang lalu. Yang ketiga perempuan Buddha, suaminya bule baru meninggal 2 minggu yang lalu. Yang keempat Benny, Katolik, istrinya orang Bali. Yang kelima Johnny yang harusnya waktu itu sebagai bungsu anak laki, tapi Allah berkehendak lain, dia kecelakaan meninggal di tempat waktu usia kecil, mungkin 4 tahun lah. Lalu yang keenam Sylvie itu menikah dengan orang Cirebon, orang Cina Cirebon, dia beragama Protestan. Setelah Johnny meninggal tahun 54 lahirlah saya, dan saya tumbuh sampai hari ini sebagai seorang Muslim. Jadi agama teh ada 6 di rumah teh. Bapak cuma bilang, marane ribut soal agama, pada anak orang KB, bodoh. Kalau kamu berbuat baik, orang akan bilang, wah anak tekoyu. Udah mananya agama manehna. Kalau kamu berbuat jelek sama, itu anak tekoyu. Nggak akan ditanya, agama kamu apa sampai berbuat jelek. Gitu. Cek bapak teh kapungkur. Yang buat kami adalah ya sesuatu yang ditinggalkan, yang menjadi bekal sebetulnya. Tapi terhadap setiap anak beda-beda. Anak yang lain mungkin merasa lain, ya malu. Tiap orang kan bebas. Hanya Allah yang memberikan hidayah pada setiap orang, itu harus bagaimana, itu saja. Nah, saya dari tahun 79 melanjutkan identifikasi, saya benahin dulu ke dalam. Sudah
tahun 89 mulai saya ekstensifikasi bagian keluar dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini masih menampilkan menu yang sama, ditambah lagi banyak varian yang sebetulnya itu keneh dah. Saya belajar dari bapak dari tante keneh gitu. Jadi nggak ada yang baru soal makan mah. Gitu. Hanya yang basicnya mie bakso, ya memang kita masih pertahankan. Baik dari, kan kita mie bikin sendiri. Baik dari yang supply telur maupun terigu, sampai ke yang supply kecap. Saya nggak berani ganti dari zaman dulu, terus. Dan kalau ganti nanti rasanya berubah. Ekspektasi orang ketika datang ke sini, dia mengharapkan satu rasa tertentu, itu yang kita coba pegang dan usahakan tidak berubah. Insya Allah kita bisa lakukan itu dengan baik. Soal hati, betul, rasa dan hati. Ya sebab tadi saya katakan, ada 3 rombongan makan di sini. Yang satu rombongan baru punya anak. Di seberang saya kan ada Bromius. Tentunya bingah. Yang di sebelahnya keluarganya di ICU. Sedang menunggu waktu. Tentunya kan gundah mereka. Yang sebelahnya lagi keluarganya di kamar jenazah. Padahal makanannya sama. Makan mie semua. Tapi rasanya kenapa beda-beda? Nah itu kan hati yang membedakan. Kurang lebih begitu saya menjelaskannya. Jadi tidak ada makanan enak atau tidak. Ujung-ujungnya bagaimana kita menghadirkan makanan itu di hadapan kita dan memasuki tubuh kita. Rasa syukur kita sampai di mana. Sebab yang membedakan kita adalah bagaimana kita bersyukur. Itulah sebetulnya intinya. Kalau kita bisa bersyukur, insya Allah apapun juga akan dimudahkan, dilancarkan, diberkahi. Pada gitu, sanes. Terus, sukses dari zaman dulu itu selalu menjadi sesuatu yang bukan ukuran saya. Sukses adalah ukuran orang lain terhadap diri saya. Kalau buat saya adalah kepuasan. Kata orang lain, waduh kamu harusnya bisa menjadi lebih sukses kalau begini begitu. Tapi saya sudah mencapai kepuasan itu, kenapa saya harus ngagugu yang lain? Kata orang lain, wah kamu udah sukses begini-begini. Tapi tetap ada sesuatu yang belum bisa saya capai. Berarti kepuasan itu masih belum total. Dan saya masih tetap berusaha ke sana. Kan itu menjadi suatu kontradiksi. Karena sekali lagi sukses adalah ukuran orang lain, buat saya adalah soal kepuasan. Bagaimana saya mensyukuri rahmat yang diberikan kepada saya dan keluarga dan semua yang ada di Tokoyu dan juga pengunjungnya. Begitu. Ya begitulah, jadi kalau untuk ukuran orang usaha mau segala, tidak lebih, tidak kurang, semuanya adalah barokah dari Allah. Ada yang dilancarkan, ada yang kurang. Kalau mereka yang merasa kurang, ya muhasabah saja kenapa saya dikasih kurang, kan begitu. Ketika kita sudah menemukan jawabannya, insya Allah akan dimudahkan. Karena tidak ada sesuatu yang di luar kekuasaan dia. Semuanya adalah kehendak Allah. Gitu. Jadi usaha aja Pak Soninya. Iya, kayak bapak saya juga. Hidup mah harus kerja. Air rezeki mah kemana Allah, gitu. Oke. Ada pesan nih buat mereka yang mau memulai bisnis kuliner, Pak Soni? Jangan kerja untuk uang. Hanya itu saja. Kalau Anda kerja untuk uang, capek nantinya. Terima kasih banyak Pak Soni ya. Sami-sami Ibu. Pak Soni jadi menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Alamat dan nomor kontak Tokoyu Puan simpan di deskripsi video ini. Klik aja itu tanda panah di sebelah judul video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.